Pagi Miss, saya Gisela Gladysju dari 10 Mia 2 dan saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teks biografi. Jadi teks biografi itu teks yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang. Dan teks biografi itu ada 3 strukturnya. Yang pertama orientasi, yang menjelaskan tentang pengenalan tokoh tersebut. Kemudian yang kedua ada peristiwa. Peristiwa itu menjelaskan tentang kejadian penting atau peristiwa yang utama dari perjalanan hidup seseorang atau kisah hidup seseorang. Dan yang ketiga, yang terakhir strukturnya ada reorientasi, yaitu kesimpulan dari kisah hidup seseorang atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi lumayan banyak, salah satunya adalah berisi kisah hidup seseorang. Tentu karena fungsi utama teks biografi adalah untuk menjelaskan tentang kisah hidup seseorang. Ciri yang kedua adalah berbentuk narasi. Narasi ini sendiri berarti serangkaian peristiwa yang menceritakan tentang kehidupan seseorang. Jadi ciri-ciri teks biografi bersifat narasi. Kemudian terdapat struktur, yaitu yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Dan yang terakhir adalah kronologis. Cerita dari peristiwa kehidupan seseorang telah terurut secara kronologis. Jadi ceritanya itu sambung atau menyambung, tidak berantakan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama ada kata ganti orang ketiga, yaitu mereka, dia, kalian, dan lain-lain. Kemudian ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah kata kerja yang dapat kita lihat secara langsung. Contohnya makan, berlari, menggambar, memasak, memukul, menendang. Kemudian kata deskriptif. Kata deskriptif ada tinggi, indah, cantik, putih, cerah, sempurna, seperti menjelaskan tentang sebuah benda atau seseorang atau pemandangan. Kemudian kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah contohnya dibaca, ditulis, dilukis, diperbaiki, dipahami. Kemudian kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang tidak dapat dilihat. Contohnya berpikir, memahami, merasakan, belajar. Kemudian kata sambung, yaitu dan, jika, kalau, apabila. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pola penyajian teks biografi. Yang pertama ada alur. Tentu teks biografi memiliki alur sehingga pembaca tidak akan bingung dengan rangkaian peristiwa yang telah disajikan oleh penulis. Yang kedua ada sudut pandang. Teks biografi ini sendiri menggunakan sudut pandang orang ketiga. Contohnya mereka, dia, atau bahkan penulisnya sendiri. Yang ketiga ada gaya penulisan. Gaya penulisan disesuaikan oleh penulis dan bersifat bebas. Dan yang terakhir adalah penceritaan. Penceritaan adalah cara atau proses penulis dalam membuat cerita tentang kisah seseorang. Sekian dari penjelasan saya pada hari ini mengenai teks biografi. Terima kasih.